Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali menambah investasi pada Haludog. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama saya analisa adalah saham ASII. Saham ASII hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 6.625. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat ASII kembali naik mengetas garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support, berupa resisten di harga 6.600. Jika kita pantau, satu minggu terakhir ini ASII trennya masih sideways, beberapa kali mencoba naik di atas 6.600 memang masih gagal break. Sedangkan untuk support masih di garis EMA 150 di sekitar 6.375. Jadi ASII sempat turun mendekati garis EMA 150 satu berhasil rebound, tapi masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Sehingga secara tren ASII saat ini trennya sudah mulai bergerak sideways. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan kemarin kalau pemberitahuan bahwa ASII tambah investasi 1,5T di Haludog. Jadi sebelumnya memang sudah ada investasi, sekarang ditambah lagi investasinya. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi, tapi asing 2 hari terakhir terlihat mulai keluar dari saham ASII. Jadi secara tren ASII saat ini menurut saya belum begitu oke, karena masih mencoba untuk break garis EMA 50, dan karena asing masih keluar, kita tetap harus hati-hati untuk saham ASII ini. Apabila minggu depan masih gagal break garis EMA 50, maka secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun mengetas garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry saham ASII, bisa masukkan ke watchlist untuk dipantau minggu depan. Paling aman adalah tunggu ASII berhasil break garis EMA 50, baru ikutan entry. Karena apabila berhasil break, secara tren ASII akan membaik kembali, dan garis EMA 50 akan berubah menjadi support, dan ada potensi ASII untuk naik menuju target terdekat di sekitar 6.800 apabila memang terkonfirmasi break. Tapi apabila terpantau minggu depan atau hari depan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal dan masih melemah, maka secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150. Jadi apabila mau entry karena gagal break garis EMA 50, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Dan apabila kita dapat di sekitar garis EMA 150, berarti pertimbangkan untuk take profit atau swing trade di harga 6.600. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan saat ini masih mau hold, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150, ASII masih bisa di hold. Sekarang saya akan coba update saham ASA yang jika kita lihat satu minggu ini juga berhasil rebound dari support di EMA 50. Jadi hari Senin masih berada di sekitar harga 1.200-an, tapi satu berhasil naik di atas harga 1.250. Tapi jika kita pantau 3 hari terakhir masih kesulitan untuk break resisten di 1.300. Sehingga secara tren ASA masih bergerak sideways, tapi secara teknikal lebih oke daripada ASII karena ASA masih berada di atas support EMA 50. Sedangkan ASII tadi jika kita lihat garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi ASA masih ada 2 garis EMA, yaitu garis EMA 50 di harga 1.200 dan garis EMA 150 di harga 1.135 yang bisa menahan penurunan dari saham ini. Sehingga walaupun secara tren jangka pendek masih sideways karena masih gagal break 1.300, tapi untuk tren jangka menengah ASA trennya masih bergerak tren. Jadi apabila teman-teman masih punya saham ASA di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi bisa stop di garis EMA 50 atau di garis EMA 150 apabila teman-teman sudah dapat di bawah harga 1.000. Dan jika kita perhatikan walaupun hari Jumat kemarin ini naik 1% lebih, tapi di broker summary tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir melakukan distribusi. Setelah tanggal 26 asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk ASA apabila minggu depan masih gagal break 1.300, secara tren masih ada potensi untuk kembali menuju 1.200. Jadi paling aman apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar 1.200 sampai 1.230 apabila ingin coba entry saham ASA. Daripada entry di sekitar 1.300 atau pada saat break 1.300. Walaupun memang apabila berhasil break, ASA masih ada potensi ke 1.400.
Tapi potensi untuk break 1400 minggu depan sepertinya masih kecil. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk sideways, sehingga paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 1200-an untuk entry-nya. Sekarang saya coba analisa saham ASLC, anak usahanya saham ASA. Cara tren juga sebenarnya sudah mulai baik, sudah mulai uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi setelah terkonfirmasi break garis EMA 150, ASLC mulai bergerak naik, tapi bisa kita lihat 3 hari terakhir juga masih kesulitan untuk naik di atas 130. Jadi untuk ASA 3 hari terakhir gagal naik di atas 1300, ASLC masih kesulitan untuk naik di atas 130. Jadi 3 hari terakhir mencoba untuk menyentuh 130, belum sempat terkonfirmasi break, sudah mulai melemah kembali. Jadi untuk support terdekat saat ini di harga 120, karena sebelumnya ini merupakan resisten kuat, saat ini akan berubah menjadi support, dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di harga 113. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 50 atau 150, ASLC juga saat ini menurut saya masih bisa di hold, atau bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila minggu depan ternyata masih kesulitan untuk break 1300, setelah itu tunggu kembali di sekitar 113 sampai 115 untuk entry kembali. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, dan broker summary juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi untuk ASLC jika kita lihat asing masih masuk akumulasi. Jadi saham ini secara technical side masih oke, masih bisa di hold, tapi untuk entry menurut saya paling aman adalah apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, itu coba tunggu kembali di sekitar harga 115 sampai 120 untuk entry-nya. Karena apabila minggu depan masih gagal break, ASLC saya juga masih ada potensi untuk melemah kembali menuju garis EMA 150. Dan untuk selanjutnya saya akan coba update MDKA yang hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 3.290. Jadi secara tren MDKA saat ini kembali turun di bawah garis EMA 50. Ini harus diperhatikan, sebelumnya juga sempat break garis EMA 50 dan lanjut turun menuju harga 320. Tapi masih bisa bertahan dan rebound, tapi saat ini kembali melemah. Dan apabila ini terkonfirmasi break minggu depan, maka akan terbentuk pola double top di atas, sehingga ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan penurunan 2% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir mulai keluar dari saham MDKA. Jadi sebelumnya asing masih terus masuk akumulasi, 1 minggu terakhir ini asing pelan-pelan sudah mulai keluar. Jadi MDKA saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk turun menembus garis EMA 50 dan lanjut turun menuju support di sekitar 3.200 kembali. Dan harus ingat, apabila terkonfirmasi break ini maka akan terbentuk double top, sehingga potensi untuk lanjut menembus 3.200 juga masih besar, dan masih ada potensi lanjut turun menuju support kuatnya di 3.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 3.000-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ternyata MDKA terkonfirmasi turun menembus support EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.